jauh lebih sakit dari mati. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Kita kamarnya ini deh, ini. Bang Afi. Mereka keluar karena gelap. Kurang subuh. Jauh lebih sakit dari mati. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Kereta Berdarah. Film ini berkisah tentang jalur baru kereta pariwisata Sangkara yang melewati hutan dengan tujuan resort mewah. Namun di perjalanan perdana tanpa disangka hal misterius membuat para penumpang terbantai secara mengerikan. Dan membuat siapa saja yang naik kereta Sangkara ini akan menemui ajalnya satu persatu. Mau tak mau mereka yang tersisa harus bertahan demi terus hidup. Apa saja kejadian seram yang dialami ketika mereka bertahan hidup nanti? Mari sama-sama kita saksikan. Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi terena kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan rel kereta Sangkara masih dalam proses pembangunan. Awalnya pembangunan berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun hingga di suatu ketika jalur rel kereta itu menembus hutan angker dan membuat terowongan panjang yang menembus bukit. Kades bersama Rahmat sang dukun sakti berusaha untuk memperingatkan para mandor tentang bahaya pembangunan di kawasan bukit itu. Rahmat berujar agar proyek itu dihentikan sebelum para penunggu gaib murka. Namun karena proyek hampir selesai hingga tak mungkin dihentikan, sang mandor pun mengusir Rahmat dengan kasar hingga terjungkal ke tanah. Rahmat sampai berujar bahwa kemarahan sang ratu iblis tak akan bisa dihadapi, bahkan Tuhan pun tak akan mau menyelamatkan mereka. Pekerjaan pun akhirnya terus dipercepat dari pagi hingga malam hari. Beberapa pekerja terpaksa lembur untuk menyambung rel kereta. Darto yang masih sibuk bekerja diajak pulang oleh salah satu rekan bernama Paiman. Namun karena masih banyak bagian yang harus dikerjakan, Darto memaksakan diri untuk bekerja lembur agar gajinya tidak kena potong. Paiman akhirnya ikut membantu Darto agar pekerjaannya selesai lebih cepat. Ia pun mengangkut batu kerikil dengan troli untuk dirataan di bawah jalur rel kereta api. Tak berselang lama terdengar suara aneh yang muncul dari dalam terowongan. Darto memanggil Paiman sembari berjalan memasuki terowongan untuk memastikan. Anehnya Paiman tidak terlihat ada di terowongan itu. Darto terus mencari hingga menemukan kerikil yang berjatuhan dan saat dia melihat ke atas tiba-tiba. Dan film pun baru dimulai. Film dimulai saat peresmian kereta Sangkara. Pagi itu warga ikut memeriahkan acara peresmian kereta wisata Sangkara yang akan membawa penumpang untuk merasakan pengalaman tak terlupakan. Seorang bupati yakni Bara duduk bersama seorang miliuner bernama Santoso. Santoso berujar akan memberikan modal lebih banyak lagi untuk membangun semua fasilitas pariwisata di kabupaten yang sangat menguntungkan. Terlihat kakak beradik bernama Purnama dan Kembang. Purnama mengajak adiknya untuk melihat pameran jalur kereta api agar tidak tersesat ketika melewati lintasan panjang sembari memeriksa brosur kereta.
Purnama berujar mereka akan melewati 5 terowongan baru yang setelah makan malam semua penumpang bisa menikmati area pemandian air panas untuk berendam. Kembang lalu memperingatkan sang kakak yang baru saja dinyatakan sembuh dari penyakit kanker. Ia meminta Purnama untuk menjaga stamina agar tidak terlalu kelelahan apalagi jika sampai berendam terlalu lama. Tampak juga beberapa istri kuli proyek melakukan demo untuk menuntut tanggung jawab perusahaan atas hilangnya suami mereka. Santoso sempat kaget dengan keributan di sana namun bara sang bupati berusaha untuk menutupi. Setelah acara peresmian usai mereka semua bersiap untuk memasuki gerbong kereta api sesuai tiket masing-masing. Purnama sempat meminta tolong pada seorang pramugara bernama Tekun untuk memotret. Ini di mana ya? Genit. Purnama dan Kembang langsung masuk untuk duduk. Perjalanan kereta api Sanggaran, selamat menikmati perjalanan. Sidik selaku kondektur yang bertugas menyapa seluruh penumpang dari kabin masinis. Ia menjelaskan bahwa kereta khusus wisata itu hanya memiliki satu rute menuju ke Resort Sangkara yang ditempuh dalam waktu 7 jam. Mereka akan sampai di tempat saat malam. Di waktu yang sama para pejabat yang duduk di gerbong eksekutif menikmati segala kemewahan sambil bersulang bersama. Cheers. Sementara di gerbong pertama yang berada di kelas ekonomi para penumpang sudah sangat antusias untuk menikmati perjalanan panjangnya. Tekun sudah berada di gerbong 1 dan mengunci pintu belakang. Ia pun segera melaporkan pada masinis jika pintu darurat sudah dikunci. Setelah semua siap sang masinis pun memulai perjalanan dan kereta Sangkara akan segera berangkat. Kereta itu melintasi alam yang masih asri. Kelas VIP diisi oleh penumpang kaya raya dengan fasilitas nan mewah. Jadi sekarang keretanya juga keren banget. Terlihat sepasang kekasih Chris dan Martha sengaja kabur ke resort setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah. Sebagai afiliator mereka mendapat bayaran mahal untuk mempromosikan aplikasi investasi bodong. Chris bahkan sudah mengambil semua uang di rekeningnya yang jumlahnya sampai memenuhi tas. Selaku pramugari Indah meminta para penumpang untuk menyimpan tas bawaan mereka di bagasi agar tidak mengganggu perjalanan penumpang lainnya. Peran keamanan. Ramla masih sibuk mengusap wajah suaminya di foto usang. Ia sangat merindukan pria itu yang terakhir diketahui bekerja sebagai tukang bangunan proyek. Ramla sengaja ikut di perjalanan pertama kali kereta Sangkara berharap bisa bertemu sang suami di sana. Benar saja lamunan Ramla membuatnya seolah melihat sosok suami tercinta yang berdiri di depan pintu gerbong kereta. Ramla langsung mengejar suaminya itu yang sudah menghilang dari depan pintu. Dia lalu segera mencari hingga melihat sosok pria duduk di gerbong kantin. Tanpa basa-basi Ramla masuk ke gerbong itu namun sang suami sudah menghilang. Ia sampai bertanya pada pramugari yang bertugas tentang sosok pria yang duduk di sana. Sang pramugari bernama Suci itu menegaskan jika dari tadi tidak ada pria yang duduk di kursi makan tersebut. Ramla tertegun sembari memperhatikan Adam yang sibuk menulis cerita tentang pengusaha kaya raya bernama Santoso. Pria itu gemar menginvestasikan uangnya untuk moda transportasi termasuk kereta api Sangkara yang dibangun oleh pemerintah kota Solo. Melihat sosok Santoso yang duduk di kelas VVIP Ramla berjalan mendekati pintu gerbong itu untuk menemuinya. Suci menghentikan langkah Ramla dan menegaskan jika penumpang ekonomi tidak boleh memasuki kelas eksekutif. Saat itu Santoso membicarakan kejadian di stasiun saat warga berdemo menuntut tanggung jawab ke pihak kereta api. Bara menjelaskan jika para pendemo adalah istri dari pekerja proyek yang dipecat secara sepihak. Santoso tak mau menerima alasan apapun juga ia takut kawasan wisata yang dibangun sedemikian rupa itu rusak citranya. Sementara itu Purnama mulai menulis buku jurnalnya lagi namun ia tak membiarkan Kembang melihat isinya. Kembang justru takjub melihat burung gagak yang terbang mengikuti gerbong kereta.
Purnama pergi ke toilet gerbong 5 namun penuh dengan antrian panjang. Kembang iseng membaca isi jurnal kakaknya yang ternyata penuh dengan foto kenangan mereka berdua. Di waktu yang sama Purnama tak bisa menahan rasa mual yang sedari tadi tak kunjung hilang. Ia pun muntah di toilet kereta. Ia menunggu perutnya enakan di kamar mandi di mana laju kereta api memasuki terowongan pertama. Suasana siang seperti malam yang gelap gulita. Dari kamera CCTV sidik melihat pintu gerbong 5 membuka dan menutup dengan sendirinya. Ia meminta Duni untuk memeriksa keamanan di sana. Menyadari sang kakak tak kunjung kembali, Kembang langsung menelepon nomor Purnama. Anehnya sinyal tak bisa ditemukan di dalam terowongan. Kembang terpaksa berjalan ke depan untuk mencari keberadaan sang kakak. Sesampainya di toilet gerbong 5 lampu berkedip cukup lama hingga membuat suasana terasa mencekam. Seorang pria keluar dari toilet di mana Purnama tak ada di sana. Kembang yang khawatir melangkah ke gerbong 4 untuk mencari sang kakak di toilet depan. Sementara itu sosok anak kecil terlihat mengetuk pintu gerbong terakhir untuk mengajak si adik kecil main bersama. Si adik kecil pun mendekati pintu itu dan melambaikan tangan. Si adik kecil yang melihat penampakan hantu hanya bisa terdiam. Duni yang berada di sana pun ikut ketakutan dan kereta itu berhasil melewati terowongan pertama. Namun anehnya ada sesuatu yang janggal dengan jumlah gerbongnya. Kembang mengetuk pintu toilet agar sang kakak segera keluar. Mengetahui sang kakak muntah parah, Kembang menyarankan agar Purnama periksa ke dokter sesampainya di Resort Sangkara. Saat kembali ke gerbong 1 Purnama tertegun, tak menyangka ia keheranan melihat pintu gerbong nomor 4 yang langsung berhadapan dengan rel kereta. Ia langsung menyerat adiknya untuk menemui petugas di sana. Purnama memanggil Tekun dan berujar jika gerbong 5 menghilang. Tekun langsung memeriksa pintu terakhir dan menguncinya rapat-rapat. Seorang penumpang pria mulai menyadari jika gerbong 5 telah hilang, di mana rasa panik memicu kegaduhan di sana. Tekun berusaha untuk menenangkan para penumpang dan berujar meski gerbong 5 tertinggal, gerbong itu akan dijemput untuk menyusul ke resort. Kemudian penumpang pun kembali tenang dan duduk di kursi masing-masing. Sang wartawan Adam langsung menanyakan perihal teknis kejadian yang menimpa gerbong 5. Tekun menjelaskan jika gerbong itu tertinggal di terowongan dan sudah ditangani oleh para teknisi dengan baik. Meski barang bawaan Purnama dan Kembang tertinggal di gerbong 5, mereka masih bisa duduk tenang di gerbong kantin. Purnama pergi ke toilet sementara Kembang membuatkan minuman hangat untuk sang kakak. Ia menerima telepon dari Dr. Nugroho yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan Purnama. Ia menegaskan jika Purnama itu sudah waktunya cek kesehatan sebelum semuanya terlambat. Dr. Nugroho menegaskan meskipun Purnama sudah menjalani operasi kanker hati namun sel kanker sudah menyebar. Kembang hanya bisa termenung memikirkan yang dikatakan sang dokter barusan. Kembang menunggu Purnama keluar dari toilet untuk meminta penjelasan. Purnama tertegun dan berujar jika ia hanya ingin menghabiskan sisa usia bersama sang adik. Kembang menangis melihat sang kakak yang frustasi dengan penyakit mematikan itu. Kembang berusaha menyemangati sang kakak agar mau berobat. Ia berujar ingin sekali melihat rambut Purnama beruban dan memutih. Oh, harus sembuh. Kangen gue. Di waktu yang sama Tekun memeriksa kotak listrik yang penuh dengan lumut dan lendir. Saat melihat keluar gerbong tiba ada sosok bayangan hantu yang berdiri di sampingnya. Tekun yang ketakutan langsung menceritakan kejadian itu pada Sidik. Si kondektur menegaskan jika radio masinis mengalami korsleting listrik, mereka tidak bisa menghubungi pusat kendali di stasiun. Tekun mengungkapkan jika gerbong 5 telah menghilang diduga terlepas dari rangkaian kereta. Ia sedianya hendak menghubungi gawat darurat namun semua alat komunikasi terputus. Sidik meminta Tekun untuk menyembunyikan masalah itu dari Santoso. Mereka harus tahu penyebab hilangnya gerbong 5 sebelum membuat penumpang lain ikut panik. Terlepas dari rangkaian kereta. Numpang di gerbong 5 gimana?
Tak berselang lama kereta memasuki terowongan kedua. Tekun memindahkan Purnama dan Kembang ke gerbong 4. Semua penumpang di gerbong 4 masih menikmati perjalanan. Seorang penumpang tiba tersedak hingga kesulitan bernafas. Tak hanya satu orang, ternyata 2 penumpang lain ikut tersedak juga. Penumpang lainnya mulai kerasukan setan dan berujar jika pembalasan akan segera tiba. Adam tak lupa mengambil potret kejadian mengerikan di kereta sangkara itu. Tiba-tiba sosok mengerikan tampak di kamera. Sementara orang lain tak bisa melihatnya. Adam kembali mengarahkan kamera ke atap gerbong dan ratu mengerikan itu merangkak di langit-langit sambil merapalkan mantra mengerikan. Siapapun yang terkena tatapannya sudah dipastikan mati mengenaskan. Kembang melihat sosok mengerikan itu dari gerbong kantin dan tepat setelah melewati terowongan gerbong pun terlepas dan tertinggal di dalam terowongan. Tekun langsung mengunci pintu gerbong terakhir sembari menyembunyikan rasa panik. Kembang berserita pada sang kakak jika ia melihat sosok makhluk yang memaksa para penumpang di sana. Mendengar keributan di gerbong kantin, sang bupati dan Santoso pun keluar dari ruang VVIP untuk memeriksa keadaan. Akhirnya mereka menyadari jika 2 gerbong terakhir telah menghilang entah kemana. Ramla bergumam, setiap melewati satu terowongan maka satu gerbong terakhir akan hilang dan tertinggal di sana. Ia meyakini kejadian itu disebabkan oleh para penunggu gaib yang murka. Si bupati menghina Ramla yang dikatakan sebagai masyarakat terbelakang karena masih percaya dengan hal mistis. Ia berujar jika semua itu hanya tahayul yang dibuat dari dongeng semata. Bara berusaha kusnuzon dan berkata jika gerbong terakhir ketinggalan di terowongan karena permasalahan teknis. Tekun menutupi masalah yang terjadi. Ia berujar jika Sidik terus berusaha untuk berkomunikasi dengan stasiun pusat. Bara kembali ke gerbong VVIP sementara Santoso mendesak untuk bicara berdua dengan Tekun. Ia memperingatkan awak kereta itu untuk segera ambil sikap. Ia tak mau awak media tahu tentang berita tak sedap yang menimpa kereta sangkara tepat di hari pertama beroperasi. Bara tertegun melihat lumut berlendir yang muncul dari atas sofa. Ia langsung mengelap lumut itu dengan kain dan menyelinap masuk ke kabin masinis. Ia menemui Sidik untuk menanyakan apa yang terjadi. Sidik menegaskan jika semua alat komunikasi di kereta tak bisa berfungsi lagi. Bara meminta Sidik untuk mempercepat laju kereta agar mereka bisa segera sampai ke stasiun Resort Sangkara. Ia hendak menghubungi tim SAR untuk mengevakuasi para penumpang yang tertinggal di terowongan. Sidik menunjukkan rekaman CCTV dari gerbong 5 di mana sosok hantu wanita mengintai para penumpang di sana. Bara langsung meminta Sidik untuk menghapus bukti satu-satunya itu. Sidik pun terpaksa menuruti perintah bupati daripada dijadikan tersangka kambing hitam. Sidik meminta Santoso untuk kembali ke gerbong VVIP sementara Santoso berujar jika penumpang kelas ekonomi yang berada di gerbong kantin bisa menikmati fasilitas VIP di kelas eksekutif. Saat mereka masuk ke gerbong VIP, Ramla menarik tangan Santoso dan menunjukkan foto suaminya yang hilang. Santoso mengaku tak tahu apa-apa karena semua progres pembangunan diserahkan oleh Bara. Lo harus istirahat. Kali ini ya apa Mbak? Terus pas Santoso Ramla masuk ke gerbong VIP di mana Tekun sedang berkoordinasi dengan rekannya Indah. Purnama berbicara berdua dengan Tekun. Ia mendesak pramugara itu untuk mengatakan yang sejujurnya tentang apa yang terjadi. Kepanikan itu membuat Purnama mual dan muntah-muntah di toilet sementara penumpang kelas VIP protes besar karena ada penumpang ekonomi yang bergabung di gerbong mereka. Setelah muntah belasan kali, Purnama memutahkan darah dari dalam perutnya. Kereta masih melaju kencang untuk menuju ke terowongan berikutnya. Seketika itu Indah berusaha untuk menenangkan Suci yang berada di gerbong kantin yaitu gerbong terakhir.
Setelah pindah ke gerbong depan mereka mendengar teriakan Suci yang sudah mati dibunuh makhluk mengerikan. Santoso meminta Indah dan yang lainnya untuk masuk ke gerbong VIP. Saat mereka hendak meninggalkan gerbong kantin tubuh mereka tak bisa digerakkan lagi ternyata gerbang itu sudah penuh dengan makhluk gaib penunggu hutan yang hendak memberikan pembalasan. Indah merintih seraya berujar jika mereka sedang melewati terowongan di hutan keramat. Santoso dan yang lain berusaha menyelinap pergi. Semakin banyak gerakan yang dilakukan jin penunggu hutan itu semakin senang dan bergairah untuk memangsa mereka. Maya yang ketakutan pun berteriak kencang ketakutan. Salah satu jin laki-laki kegirangan melihat kecantikan Maya dan mulai menyihir gadis itu untuk menggorok leher. Santoso ikut diserang oleh Ratu Iblis yang mengerikan dan Purnama terkejut bukan main saat melihat tubuh Santoso meledak seperti balon berisi air merah. Para penumpang yang terjebak di gerbong kantin memohon untuk masuk ke gerbong VIP. Akhirnya kini hanya tersisa 2 gerbong lagi sementara perjalanan harus melewati 2 terowongan terakhir. Penumpang VIP berteriak ketakutan begitu menyadari gerbong kantin menghilang. Tekun mendesak Sidik untuk menghentikan perjalanan sebelum mereka masuk terowongan selanjutnya. Bara mulai menyudutkan Ramla Purnama dan Kembang yang berasal dari gerbong ekonomi tapi bisa selamat 3 kali berturut-turut. Sidik ikut menuduh Tekun berkomplot dengan penumpang lain untuk melepaskan gerbong kelas bawah yang tidak menguntungkan. Mereka langsung menuduh Tekun dan 3 wanita kelas ekonomi sebagai perampok yang hendak memeras harta penumpang VIP. Chris memecahkan botol kaca dan mengancam hendak membunuh mereka jika berani mengambil uang dari dalam tasnya. Semua mati, ayo! Ia menegaskan terjadi perampokan di gerbong VIP dan meminta semua orang untuk bertahan di gerbong VIP tanpa membiarkan mereka masuk ke dalam. Tekun memberanikan diri untuk merebut botol tajam dari tangan Chris. Akhirnya botol kaca itu berhasil terlepas dari tangan Chris dan jatuh ke lantai. Purnama langsung merebut botol kaca itu dan ia tak sengaja membunuh pria itu hingga penumpang lain berteriak histeris. Mereka semakin yakin jika Purnama dan Kembang adalah pembunuh yang hendak merampok kelas VIP. Melihat adiknya ditawan masa Purnama langsung menodongkan botol kaca tajam ke arah mereka semua. Purnama, Kembang, Ramla dan Tekun pergi menuju ke kelas VIP. Tekun terpaksa memecahkan kaca pintu menggunakan palu darurat. Seketika itu Tekun diamuk masa tepat saat mereka memasuki terowongan. Suara jeritan mistis membuat mereka tertegun ketakutan. Semua mata tertuju pada sosok mistis yang dikenal sebagai Ratu Iblis. Setelah terdiam beberapa saat tiba setiap orang di gerbang VIP mendapat siksaan pedih dan mati mengenaskan. Ratu Iblis itu dengan mudah membunuh setiap orang di dalam gerbong yang lalai untuk berdoa. Penampakan mengerikan itu membuat para pejabat gemetar ketakutan. Tanpa penumpang kini kereta Sangkara hanya memiliki 1 gerbong dan kabin masinis. Keributan pun tak terbendung lagi. Bara masuk ke dalam kabin masinis dan meminta agar kecepatan kereta dinaikkan. Pak Sidik ngurusin yang lain. Sidik masih berusaha untuk menenangkan para penumpang di kelas VIP. Pintu menuju kabin sudah terkunci rapat. Tekun kembali memecahkan kaca pintu untuk menuju ke kabin masinis. Ia mendesak agar kereta dihentikan sebelum melintasi terowongan. Sidik meminta agar kereta dihentikan saat itu juga. Bara menggila dan menekan tombol sembarangan di meja kemudi. Sontak sang masinis pun terpental akibat guncangan kereta dan Purnama menangis melihat Tekun sang pujaan mati. Laju kereta berhasil dihentikan dengan cara landing yang mengesankan. Meski proses berhenti sangat lama namun semua penumpang berhasil selamat. Purnama menghukum Bara yang tak sengaja membunuh Tekun sama seperti dirinya yang tak sengaja membunuh Chris. Purnama dan Kembang menjelaskan apa yang terjadi di mana mereka tidak boleh memasuki terowongan kelima jika ingin selamat.
Karena jarak menuju resort tidak terlalu jauh, Purnama mengajak para penumpang untuk berjalan kaki menyusuri hutan. Ramla masih mencari keberadaan suaminya dan menunjukkan foto itu pada Bara. Bara mengaku tak mengenal suami Ramla, ia bahkan tak pernah melihat pria itu dari sekian banyak para pekerja proyek kereta. Suami saya juga kerja buat bapak ibu semua. Kerja susah. Kini mereka mulai menyudutkan Bara yang dituduh sebagai otak dari penyimpangan kereta Sangkara. Bahkan Sidik berkata jika Bara terkena karma Tuhan. Kembali ke masa pembangunan proyek di mana jalur kereta melenceng jauh dari perkiraan semula karena letak resort Sangkara terhalang hutan keramat. Bara tetap memaksa untuk menerobos hutan alas gede tanpa ada alasan. Rahmat berkata jika hutan itu sudah ada empunya. Bara berkata jika urusan tumbal adalah milik Pak Rahmat, ia tak mau tahu lagi, yang penting proyek berjalan sesuai kemauan. Setelah flashback ke belakang, Sidik berujar jika mereka akan melalui semua masalah bersama-sama. Di hari yang mulai gelap, para penumpang turun dari kereta untuk berjalan kaki menuju resort Sangkara. Belum sampai melangkahkan kaki tiba. Mereka ada di dalam terowongan. Bukankah? Ternyata setan itu menyerang di terowongan karena tempat itu gelap. Kini di langit yang sudah sepenuhnya malam, para jin itu keluar. Mereka pun melarikan diri dan berpencar satu sama lain. Di waktu yang sama dikejutkan oleh sosok Ningrum yang bertingkah aneh dan ketakutan. Ternyata wanita itu kerasukan penunggu hutan dan bertanya mengapa rumahnya diratakan dengan tanah. Bara merenggak mohon ampun sembari berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Bara terperangah melihat sosok mistis yang sangat mengerikan. Nggak ada waktu. Di waktu yang sama Ramla berpamitan pada Purnama dan Kembang karena ia hendak mencari keberadaan suaminya Darto. Di dalam hutan, Purnama dan Kembang melanjutkan perjalanan menuju ke resort, namun sosok Ratu Iblis membuntutinya. Mereka bersembunyi di balik pohon berharap Ratu Iblis tidak menemukan keberadaannya. Semua rel kereta diselimuti akar tanaman yang merambat cepat mengunyah para mangsa. Sementara itu Purnama tersadar dari kematian meski tubuhnya terlilit akar tanaman. Kembang sudah hampir mati di mana tubuh gadis itu berubah menjadi kayu. Purnama berusaha menyelamatkan adiknya namun ia sendiri tak bisa bergerak. Kembang semakin lemah dan menghilang dalam sekejap mata. Nggak ninggalin gue, nggak. Ratu Iblis itu sangat menikmati makan malam besarnya yang menewaskan banyak jiwa. Terowongan yang berisi gerbong kereta itu mulai runtuh dan tertimpa batuan tajam. Buku jurnal Purnama ikut terkubur di dalam terowongan itu. 6 bulan kemudian Purnama berkunjung ke dalam hutan bersama Rahmat. Pria itu menegaskan jika para jin membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan bala pasukan yang siap memberi pembalasan. Saat itu Purnama sengaja dibiarkan hidup karena bagi mereka dia bagaikan tanah yang tidak subur. Purnama melepas kerudungnya di mana semua rambut sudah rontok sampai habis. Ia mengusap tanaman yang melahap Kembang sembari berujar jika ia berhasil mematahkan prediksi dokter. Ia teringat masa indah bersama Kembang di masa lalu. Ia berjanji untuk terus melanjutkan pengobatan kankernya. Sambil menangis Purnama meminta maaf pada adiknya itu. Sontak bunga di makam Kembang mulai bermekaran. Purnama pun beranjak pergi dan film pun berakhir. Jauh lebih sakit dari mati. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya banyak manusia terlalu serakah dengan tidak peduli apakah nanti akan berdampak kepada makhluk lain. Tanpa dia sadari bahwa keserakahan akan menghancurkan diri sendiri, bahkan teman saudara juga pacar tercinta. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah.
Tidak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys. Mereka keluar karena gelap. Kurang subur.